Coba bayangin sebentar ya, ada sebuah kekuatan finansial yang saking besarnya, angkanya itu hampir di luar nalar kita. Triliunan dolar. Serius, triliunan. Ini bukan PDB dari sebuah negara maju loh, bukan juga anggaran belanja raksasa. Ini adalah potensi perputaran dana global dari zakat. Kekayaan luar biasa ini benar-benar ada dan dihasilkan tiap tahun di seluruh dunia. Nah, ini yang bikin kita mikir keras kan, kalau uang dengan jumlah yang sangat masif ini terus muter di masyarakat, kok bisa kemiskinan struktural masih nempel kuat di berbagai komunitas? Pertanyaan triliunan dolarnya adalah, kemana perginya dampak nyata dari dana masif ini? Selamat datang di sesi bedah materi kita. Buat Anda yang suka ngulik hal-hal mendalam kayak gini, Anda berada di tempat yang pas. Hari ini, kita bakal bongkar habis riset luar biasa dari Muhammad Aziz. Beliau ini ngebahas gimana pemikiran transformatif dari ulama besar K.H. Sahal Mahfudz bisa memecahkan paradoks triliunan dolar tadi. Kita bakal lihat bareng-bareng gimana mendefinisikan ulang instrumen kuno ini ternyata bisa jadi kunci utama buat masa depan ekonomi yang jauh lebih tangguh. Oke, biar gampang, ini peta jalan kita. Pertama, paradoks triliunan dolar. Kedua, revolusi fikih sosial. Ketiga, kepercayaan sebagai agunan sosial. Dan keempat, mencapai tujuan keberlanjutan global. Yuk, langsung kita mulai. Bagian pertama, paradoks triliunan dolar, batas-batas filantropi karitatif. Jadi gini, hal pertama yang harus kita ubah adalah cara pandang kita. Zakat itu nggak cuma sekedar ritual keagamaan biasa. Berdasarkan riset ini, zakat itu sejatinya kekuatan finansial yang luar biasa besar, yang emang didesain buat jadi mekanisme strategis untuk keadilan redistributif dan ketahanan ekonomi. Tapi masalahnya, di lapangan ada kesenjangan implementasi yang parah banget. Ada jurang yang lumayan dalam antara potensi teologisnya dengan kenyataan empirisnya. Akar masalahnya tuh ada di sini. Saat ini sistem manajemennya sering banget terjebak di paradigma lama yang sifatnya legal formal dan cuma sebatas amal karitatif aja. Gampangnya, pengelolaannya tuh cuma fokus ngasih bantuan konsumtif buat ngelewatin hari ini, buat bertahan hidup sementara. Bukannya ngebantu orang lepas dari kemiskinan, pendekatan kayak gini malah tanpa sadar bikin siklus ketergantungan terus berputar. Biar gampang ngebayanginnya, mari kita pakai dua istilah kunci ini. Mustahik itu yang menerima, dan muzaki itu yang memberi atau membayar zakat. Nah, di modal filantropi tradisional yang jangka pendek tadi, si mustahik ini bakal terus-terusan ada di posisi yang rentan. Mereka cuma jadi penerima pasif dari tahun ke tahun. Nggak ada tuh yang namanya peningkatan atau eskalasi kapasitas ekonomi buat mereka. Kita lanjut ke bagian 2. Revolusi fikih sosial, sebuah metamorfosis epistemologis. Disinilah letak titik baliknya. K.H. Sahal Mahfudz menginisiasi sebuah metamorfosis besar. Kalau paradigma lama atau madhab kauli itu kaku banget dan cuma lihat zakat sebagai ritual statis. Ibaratnya, itu sekedar ngasih ikan ke orang lapar. Sebagai gantinya, beliau nawarin madhab manhaji, sebuah pendekatan yang lebih ke metodologis dan rekayasa sosial. Ini game changer banget. Alih-alih cuma ngasih ikan, pendekatan ini ngasih kail, umpan, dan bahkan nyediain kolamnya sekalian. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Beliau ini mendefinisikan ulang zakat sebagai modal rekayasa sosial. Brilian banget kan? Dari yang awalnya cuma bantuan sekali habis, diubah jadi semacam modal ventura yang dinamis. Tujuannya apa? Buat mengintervensi langsung dinamika kekuasaan dan ketimpangan di ekonomi pedesaan. Ini ngasih legitimasi yang kuat banget buat pakai dana zakat sebagai modal ngebangun usaha mikro. Bukan cuma habis buat dikonsumsi hari itu juga. Dan alurnya itu benar-benar logis banget. Modal ventura ini disalurkan dengan target yang super jelas. Idenya adalah mengubah seorang mustahik yang awalnya cuma menerima secara pasif, lalu ngelewatin proses pemberdayaan dan mentoring yang intens banget, sampai akhirnya mereka bertransformasi jadi muzaki. Mereka jadi donor yang mandiri dan aktif. Ini baru yang namanya pembebasan kemiskinan yang terstruktur. Masuk ke bagian 3. Kepercayaan sebagai agunan sosial, membumikan teori. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara ngejalanin modal ventura ini di desa tanpa pakai sistem perbankan tradisional? Jawabannya ada di pesantren. Di model ini, pesantren nggak cuma jadi tempat belajar agama aja, tapi disulap jadi semacam inkubator sosial. Pesantren ini benar-benar jadi mesin penggeraknya, ngegabungin otoritas keagamaan sama praktek nyata pemberdayaan masyarakat. Yang bikin geleng-geleng kepala, konsep lokal ini ternyata klop banget sama teori sosiologi modern dari Robert Putnam soal modal sosial. Anda tahu kan, di desa itu figur seorang kiai atau ulama punya otoritas moral yang luar biasa. Nah, kepercayaan, norma, dan jaringan inilah yang dipakai sebagai agunan non-finansial.
Jadi waktu ngasih modal ke masyarakat, jaminannya bukan sertifikat fisik, melainkan ikatan sosial dan moral yang ada di dalam pesantren itu sendiri. Keren kan? Tentu aja, peran para amil atau pengelola zakatnya ikutan berubah drastis. Mereka nggak lagi cuma duduk di meja administrasi, ngumpulin dana, terus ngebagiin amplop. Mereka di-upgrade jadi semacam pekerja atau penjaga sosial yang ngerti sosioekonomi. Profesionalisasi ini penting banget buat mastiin ada akuntabilitas. Jadi, modal produktif tadi benar-benar dipakai buat usaha, nggak bocor buat hal-hal konsumtif semata. Efeknya di lapangan ternyata luar biasa. Pendekatan ini sukses ngebangun kemandirian ekonomi secara kolektif. Mereka bikin kooperatif masyarakat yang saling menopang satu sama lain. Bahkan model ini terbukti ampuh ngelindungin warga pedesaan dari jeratan rentenir. Kalau kita ingat konsepnya ekonom Amartya Sen, ini tuh sama persis. Pemberdayaan ini benar-benar ngehancurin hambatan struktural dan ngebuka lebar-lebar kebebasan serta kapasitas masyarakat. Sekarang, kita ke bagian 4. Mencapai tujuan keberlanjutan global, jembatan global. Coba kita zoom out sebentar. Kunci utama dari semua ini ada di penafsiran ulang soal asnaf, atau siapa yang berhak menerima zakat. Menurut Mahfud, orang miskin itu bukan karena mereka malas, tapi karena ada deprivasi sistemik, yaitu susahnya dapat akses pendidikan, modal, atau jaringan. Nah, dengan ngeberantas akar masalah struktural ini langsung, otoritas keagamaan tradisional nyatanya mampu memecahkan masalah sistemik di era modern. Dan ini yang bikin merinding, konsep lokal yang dirumusin ulang tadi ternyata nyambung banget sama tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dari PBB. Reinterpretasi asnaf tadi itu sejalan banget sama SDG 1, yaitu mengakhiri kemiskinan. Terus, ngasih modal usaha transformatif selaras sama SDG 8 tentang pekerjaan yang layak. Bahkan, memperluas konsep sabilillah untuk pendanaan infrastruktur publik dan pendidikan nyambung ke SDG 10 buat ngurangin kesenjangan. Ini benar-benar bukti nyata dari sebuah jembatan epistemologis. Secara keseluruhan, riset ini nyebut kerangka kerja tadi sebagai keberlanjutan pribumi. Nggak kayak pertumbuhan ekonomi neoliberal yang kadang eksploitatif, model ini tuh secara alami peduli sama pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Ini ngasih alternatif yang adil banget. Pertumbuhan ekonomi jalan terus, tapi keadilan sosial juga nggak pernah ketinggalan. Jadi, kalau kita rangkum sesi bedah materi ini, sintesis risetnya ngasih satu poin penting buat kita semua. Gagasan dari Kiai Haji Sahal Mahfud ini bukan sekedar pergeseran pandangan teologis semata. Ini adalah strategi yang valid, sah, dan relevan banget di kancah global buat ngebangun ketahanan sosioekonomi yang utuh. Hal ini ngebuktiin kalau kita mau maju, kita sama sekali nggak perlu ninggalin kearifan lokal tradisi kita. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung eksplorasi kita. Dan ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungin bareng. Kalau fikih sosial yang berakar dari tradisi ratusan tahun ini aja bisa ngasih solusi yang seakurat itu buat target-target PBB hari ini, kira-kira tradisi kuno apa lagi ya yang sebenarnya ada di depan mata kita yang mungkin menyimpan kunci buat nyelesain krisis-krisis modern saat ini? Teruslah bertanya, dan pastinya teruslah belajar.